Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwanil kiram wa akhwati al karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan beberapa menit ya. 5 menitnya lumayan banyak ya. Afwan. Baik, alhamdulillah. Puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya bagi kita seorang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan kepada Rasulnya, nikmat yang paling besar, yang paling berharga dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya, serta dia adalah nikmat yang harga mati, adalah nikmat agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din, adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah mengatakan, an-ni'matu ni'matan. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini ada dua. Yang pertama adalah ni'matun muqayyadah dan yang kedua adalah ni'matun mutlaqah. Yang pertama adalah nikmat yang terbatas, sebatas di dunia, berupa harta benda, pasangan hidup, anak keturunan, ataukah pernak-pernik dunia yang lainnya. Fahiya yashtariku fiha al-mu'min wal kafir was salih wal fasiq. Nikmat yang seperti itu Allah berikan kepada hambanya yang mukmin, yang kafir, yang saleh, dan kepada yang fasik sekalipun. Karena ia bukan pertanda cintanya Allah kepada hambanya. Dan yang kedua adalah ni'matun mutlaqah. Nikmat yang sempurna, tanpa batas. Ia merupakan nikmat di dunia dan nikmat di akhirat, yaitu nikmat Islam dan nikmat as-sunnah, yang kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bergembira dan bangga dengannya. Di dalam firman yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita untuk mengatakan, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, mereka bahagia, karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, laqad tadarat aqwalul mufassirin min as-salaf anna al-murada bihima ni'matul islam was sunnah atau kama qala. Telah masyhur di kalangan ulama tafsir klasik salaf
bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini, di mana Allah memerintahkan kita untuk berbangga dengannya, dan karena ia lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia, adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Kalau kita melihat kepada jumlah manusia di dunia ini, seperti yang disebutkan oleh sebagian orang, kurang lebih ada 7,5 miliar manusia, ya, yang tercatat di KTP-nya, di identitasnya sebagai muslim cuma 1 miliar. Minoritas. Ini yang tercatat sebagai muslim. Dari 1 miliar yang tercatat sebagai muslim tersebut, yang benar-benar menjalankan Islam jauh lebih sedikit lagi. Nah, dari mana kita bisa mengetahuinya? Dari sisi sholat 5 waktu saja, nggak usah dari sisi yang lain. Nih, mayoritas orang yang mengaku muslim yang terlihat sehari-hari hari ini, mereka sholat atau tidak? Dan sholat adalah tiang agama. Nah, bahkan dari mereka yang melakukan sholat 5 waktu, yang benar-benar melakukannya dengan tauhid kepada Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW, maka jauh lebih sedikit lagi. Jauh lebih asing lagi. Sedangkan Islam yang Allah inginkan dari kita adalah Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Barbahari di awal-awal kitabnya Syarhus Sunnah mengatakan al-Islam was sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam yang sesungguhnya adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang sesungguhnya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat as-sunnah di dalam bahasa ulama salaf adalah beragama dengan mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi yang telah direkomendasi oleh Nabi SAW di dalam banyak hadisnya. Di antaranya adalah yu'khadul ilmu minkum wa mimman sami'ahu minkum wa mimman sami'ahu minkum. Agama ini diambil dari kalian para sahabatnya, diambil dari orang yang telah mendengarnya dari kalian, itu para tabi'in, dan diambil dari orang-orang yang telah mendengarnya dari orang-orang yang telah mendengarnya dari kalian, tabi'ut tabi'in. 3 generasi umat Islam yang terbaik. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sehingga tak aneh kenapa Nabi SAW jauh hari sebelum wafatnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba." Islam ini berawal dengan keasingan. Tatkala Nabi SAW mengumumkan dakwah tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik, hanya 1 demi 1 orang yang mau mengikuti. Dari kalangan wanita hanya Khadijah yang mau membenarkan beliau. Dari laki-laki yang dewasa hanya Abu Bakar yang mau beriman kepada beliau. Dari anak-anak muda hanya Ali bin Abi Thalib yang mau mengikuti beliau. Dan dari kalangan budak sahaya hanya Bilal ibnu Abi Rabah yang mau mengikuti beliau. Kemudian dengan berjalannya waktu bertambah 1 demi 1 di antara mereka dari kaum Arab yang ada di kota Mekah. Kemudian Nabi mengatakan wa sayaudu kama bada'a ghariba. Dan kelak Islam ini akan kembali menjadi asing seperti mulanya. Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Huda wan Nur, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahkan keasingan Islam hari ini lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah saat itu. Kenapa demikian? Karena yang menolak Islam dan ajarannya di masa itu jelas-jelas musyrik. Tiada yang mengaku muslim, apalagi mengucapkan 2 syahadat. Jelas-jelas Abu Lahab CS. Jelas-jelas Abu Lahab degil. Hanya mereka yang menolak dakwah tauhid dan sunnah serta memperolok-oloknya. Tapi hari ini kata para ulama, seseorang bisa merasakan keasingan dengan agama Islamnya dan dia berada di tengah-tengah kaum muslimin.
Bahkan terkadang dia diperkarakan karena mengamalkan isi Islam yang sesungguhnya oleh saudara-saudara kandungnya yang muslim, salat 5 waktu dan membaca 2 syahadat. Makanya kata Syekh Al-Albani, keasingan Islam hari ini jauh lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah saat itu. Betapa banyak isi Islam, ajaran Islam hari ini ditolak oleh kaum muslimin. Bahkan yang menolak dan memperolok-oloknya adalah sebagian mereka yang dinisbatkan kepada ilmu. Bahkan lebih dari itu, sebagian mereka bergelar profesor dalam ilmu agama. Dosen-dosen ilmu agama Islam. Di kampus-kampus yang dinisbatkan kepada Islam. Di sana zina dilegalkan. Ya, subhanallah. Dosen di kampus Islam membenarkan tulisan mahasiswanya untuk S1, S2 atau S3 yang sempat heboh itu. Abu Lahab CS yang separah itu saja tidak pernah membenarkan atau menghalalkan zina meskipun dengan alasan sama-sama suka. Tapi bisa-bisa ya dosen agama Islam hari ini membenarkan itu. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh ulama kita tadi. Keasingan Islam hari ini jauh lebih dahsyat daripada keasingan Islam di masa Mekah saat itu. Yang menolak tauhid, sunnah, dan marah kepada Nabi dan para sahabatnya karena mengingatkan kaum muslimin atau masyarakat Mekah dari bahaya syirik dan bidah, jelas-jelas Abu Lahab CS, musyrik. Tapi hari ini justru ia mengaku muslim, bahkan ia mengaku cinta kepada Allah dan Rasul. Bahkan terkadang sebuah kesyirikan dibungkus dengan nama cinta Rasul dan cinta orang saleh. Keasingan Islam hari ini. Makanya para ulama katakan keasingan Islam yang ini jauh lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah saat itu. Maka Nabi SAW memberikan berita gembira, fatuba lil ghuraba. Maka surga untuk mereka orang-orang yang asing karena menjalankan isi Islam yang sesungguhnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tentunya bagi seorang muslim kalau dia sudah mendengar kalimat surga dengan ilmu pengetahuannya tentang isi di dalam surga dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, maka hati yang sedang bersedih bisa bergembira. Musibah yang banyak akan terasa sedikit, musibah yang besar akan terasa kecil. Nah, dan dia tidak akan mampu diperbudakkan oleh dunia yang semu lagi menipu ini. Karena dia tahu surga itu jauh lebih mahal dan terlalu mahal untuk digantikan dengan kesyirikan, untuk ditukar dengan kebid'ahan, atau ditukar dengan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala di dunia ini yang semu lagi menipu ini. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah mengetahui bahwa nikmat Islam dan nikmat as-sunnah adalah nikmat yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya, dan bahkan Allah memerintahkan kita di dalam ayat sucinya di atas tadi agar kita bangga, gembira, bahagia dengannya, bukan justru nggak pedean dengannya, justru minder dengannya, justru malu diketahui oleh orang karena berada di atasnya. Maka ketahuilah bahwasanya nikmat yang sangat besar nilainya, yang sangat mahal dan sangat kita butuhkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita setelah nikmat Islam dan as-sunnah adalah nikmat ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Kebaikan dunia dan akhirat hanya kita peroleh dengan ilmu agama. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Kalau kita ingin mengetahui apakah kita sebagai hamba Allah yang ia inginkan kebaikan untuknya ataukah bukan, maka lihatlah jarak kita dengan majelis ilmu agama.
Kalau kita masih punya semangat untuk duduk di dalam majelis ilmu agama dengan berbagai kekurangan yang kita miliki, berarti Allah masih menginginkan kebaikan pada diri kita. Bersyukurlah kepada Allah. Tapi apabila kita melihat jasad kita sudah mulai jauh dari majelis ilmu agama, bahkan tidak merindukannya lagi sama sekali, maka bertobatlah kepada Allah. Karena jauhnya kita dari majelis ilmu agama itu disebabkan kemurkaan Allah kepada kita karena dosa-dosa yang kita lakukan dan kita belum bertobat darinya. Karena seandainya Allah sayang kepada kita, tentunya Allah akan meletakkan kita di lingkungan ilmu agama. Nah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari mengatakan, "Faman utiya al-ilma faqad utiya al-khaira kullahu wa man hurimahu fa huwa al-mahrum." Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan kunci segala kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh dia adalah orang yang paling merugi. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Ma min khairin fid dunya illa min atharil ilm, wa ma min syarrin fid dunya illa min atharil jahl." Tiada kebaikan di dunia ini kecuali sebabnya ilmu agama. Dan tiada kejelekan di dunia ini kecuali sebabnya adalah kejahilan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Enggan menuntut ilmu agama sejatinya adalah enggan dituntun ke surga Allah. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Adakah yang lebih kita harapkan daripada surga, jamaah yang dimuliakan Allah? Adakah tempat yang lebih kita inginkan, yang lebih mahal di sisi kita selain daripada surga Allah Jalla wa'ala? Apabila sifat futur dan malas mulai masuk ke dalam hati kita untuk berangkat menuntut ilmu agama, maka hadirkan hadis ini dalam hati kita. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan para ulama mengatakan bahwa majelis ilmu agama adalah sebaik-baik tempat di mana kita datang duduk di dalamnya bersama anggota keluarga tercinta kita untuk menenangkan jiwa kita dari hiruk pikuk dunia dan fitnah akhir zaman ini. Tiada tempat yang lebih menenteramkan jiwa kita selain daripada majelis ilmu agama yang dilaksanakan di dalam rumah Allah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji agama Allah kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam hati-hati mereka. Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama di masa tabi'in, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, "Law 'alimal muluk wa abnal muluk 'ala ma nahnu 'alaihi min ar-rahah la jaladuna 'alaiha." Seandainya para raja dan keluarga raja mengetahui betapa tenang dan tentramnya jiwa kita tatkala duduk di majelis ilmu agama yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta petua ulama Islam di dalamnya, niscaya mereka akan mencambuk-cambuk kita karena iri dan dengki kepada kita. Dan ini kita rasakan. Tidaklah kita berangkat dari rumah kita ke majelis ilmu agama dengan membawa berbagai beban, berbagai problem. Baik itu problematika rumah tangga, permasalahan di kantornya, ataukah faktor ekonomi dan yang lainnya. Kemudian kita hadir duduk di majelis ilmu agama dengan niat yang ikhlas, dengan hati yang bersih dari berbagai penyakit dan kotorannya, melainkan kita merasakan betapa tenang dan tentramnya jiwa kita. Bahkan ketika kita duduk di majelis ilmu agama, seolah-olah ente adalah ponakan kandungnya Raja Salman. Hah?
Begitu keluar dari majelis ilmu agama, baru pusing kembali. Pempes anak-anak sudah habis dan duit lagi nggak ada. Dan utang hari ini akan ditagih. Tapi ketika duduk di majelis ilmu agama, seakan-akan ente ponakan kandungnya Raja Salman. Orang paling kaya, orang yang nggak punya beban hidupnya dan sebagainya. Apa sebabnya? Nazalat alaihimus sakinah. Turun sakinah ilahi dalam majelis ilmu agama. Dan lihat, saking sakinahnya sebagian orang dalam majelis ilmu agama, kajian baru 10 dan 15 menit berlangsung, dia sudah menundukkan kepalanya ke bawah. Ya, menandakan dia telah menerima sakinah ilahi dan menempatkannya bukan pada tempatnya. Nah, wa hafathumul malaikah, Nabi katakan. Wa ghasyiyatuhumur rahman, rahman Allah tercurahkan untuk mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Maka para ulama dahulu kalau sedang di majelis ilmu agama, mereka benar-benar memuliakan majelis ilmu agama dengan tidak berbicara dengan orang di sebelah kanan dan kirinya. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina tayran la yataharraku minna ahad, kata beliau. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menyampaikan ilmu kepada kami. Maka kami duduk di sekeliling beliau. Seolah-olah di atas kepala setiap kami ada seekor burung. Tidak ada satupun di antara kami yang bergerak. Apalagi ngobrol dengan yang di sampingnya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang sedang asyik ngobrol, ya, tidak sampai tidak tersinggung dengan sindiran ini. Nah, wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama-nama mereka disebut-sebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah. Adakah majelis yang lebih hebat daripada majelis seperti ini, jemaah? Setiap kali kita menghadirinya, setiap kali itu sakinah ilahi datang ke dalam hati kita. Setiap kali itu rahman Allah tercurahkan kepada kita. Setiap kali itu malaikat duduk meliputi kita. Dan setiap kali itu nama kita disebut-sebut oleh Sang Pencipta kita, oleh Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Sehingga nama kita sering terdengar oleh Jibril, oleh Mikail, oleh Israfil dan malaikat-malaikat lainnya yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah dosa-dosa yang dapat menghapuskan amalan seseorang, atau dosa-dosa penghapus amalan. Akan saya nukilkan dari ucapannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dosa-dosa penghapus amalan. Kita akan membahasnya dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa muhbitatul a'mali wa mufsidatuha akthar min an tuhsar. Wa laysa asy-sya'n fil 'amal, innama asy-sya'nu fi hifdzil 'amal mimma yufsiduhu wa yuhbituh. Penghapus-penghapus amalan dan perusaknya terlalu banyak untuk kita sebutkan semuanya. Artinya yang akan beliau sebutkan berikutnya adalah hal-hal yang sangat penting dan mencakup. Nah, dari hal-hal yang dapat menghapuskan amalan kita. Kemudian beliau menegaskan yang ini penting, jamaah. Hendaknya seyogyanya kita camkan di dalam hati kita. Apa kata beliau? Walaysa sya'nu fil 'amal. Yang terpenting itu bukan sekedar beramal, mau beribadah, mau beramal. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa menjaga amalan yang telah kita kerjakan dari dosa-dosa yang bisa menghancurkan. Yang mau beramal sedikit, ya. Dan orang yang bisa menjaga amalan yang telah ia kerjakan jauh lebih sedikit daripada orang yang mau mengamalkan amalan.
Karena memang yang masuk ke dalam surga adalah minoritas. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Bahkan iblis bersumpah di hadapan Allah setelah Allah mengusirnya dari surganya dan mengutuknya. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf, "Fabima aqwaitini la'aq'udanna laka shiratal mustaqim." ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. Karena engkau telah mengutukku, maka aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kirinya. Kata para ulama, kenapa iblis tidak mengatakan dan dari atasnya? Kata Abdullah bin Abbas, karena rahmat Allah turun dari langit, dan rahmat Allah kalau turun tiada yang mampu menahannya. Nah, sehingga engkau mendapati mereka, kebanyakan mereka tidak lagi bersyukur kepada Allah. Juga berfirman dalam surat Saba, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. Sungguh telah benar sangkaannya iblis kepada anak Adam. Mayoritas mereka mengikutinya kecuali segelintir kecil dari mereka. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwa yang paling penting itu bukan sekedar beramal, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa menjaga amalan kita, menghapuskannya. Karena pedih tentunya seseorang datang belanja suatu tempat dengan sangkaan dia memiliki saldo yang banyak. Begitu sampai di kasir, rupanya saldonya sudah terkuras. Ya kan? Dia udah belanja, bawa belanjaan yang cukup banyak. Begitu sampai di kasir, bayar pakai debitnya, dia bilang debitnya tidak ada isi, saldo Anda tidak ada, nol. Sakitnya tuh di sini ya, Ma. Ya, lebih merugi lagi, dia datang hari kiamat membawa, dia merasa telah memiliki amalan-amalan sebesar gunung Uhud. Dia menganggap dirinya sudah memiliki bekal salat yang luar biasa, puasa sunnahnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, dan berbagai ibadah lainnya. Rupanya dia termasuk dari orang-orang yang Allah katakan di dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami kumpulkan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Nah, sehingga Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-muflisu min ummati man jaa yaumal qiyamah bihasanatin amsalil jibal. Orang yang pailit dari umatku bukan mereka yang nggak punya rumah, nggak punya uang, nggak punya dinar dan dirham, tetapi mereka yang datang di hari kiamat dengan membawa amalan-amalan sebesar gunung-gunung yang ada di dunia ini. Tapi ketika menghadap kepada Allah, mereka membawa dosa-dosa yang menguras amalan mereka tersebut sehingga habis, sehingga sebagian mereka dilempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Imam Ibnu Qayyim, innama sya'nu fi hifdzil 'amali mimma yufsiduhu wa yuhbithuhu. Yang lebih penting dari sekedar beramal adalah bagaimana kita bisa menjaganya dari hal-hal yang dapat merusak dan menghapuskannya. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata beliau adalah wa ahammu muhbitatidz dzunub atau a'mal ma yali. Dosa-dosa penghapus amalan yang paling penting untuk kita ketahui, yang paling berbahaya adalah sebagai berikut. Di sini kurang lebih ada 8 ya yang beliau sebutkan.
Dan kita ingat bukan sedang membahas nawaqidul Islam, itu pembahasan yang berbeda lagi. Ya, nawaqidul Islam, pembatal Islam. Tetapi yang menjadi topik pembahasan kita adalah dosa-dosa penghapus amalan. Apa bedanya? Kalau nawaqidul Islam adalah dosa-dosa yang membatalkan Islam. Apabila seorang mati dengan membawanya, dia akan kekal di neraka Allah selama-lamanya. Tetapi kalau penghapus amalan, dia tidak selalu pembatal Islam. Ada dari dosa-dosa penghapus amalan yang menjadi pembatal Islam, dan ada yang tidak ada yang bukan sebagai pembatal Islam. Nah, ada yang bisa membuat pelakunya kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah, dan ada juga dari penghapus amalan yang tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka Allah. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan yang pertama adalah asyirku warriddah, kesyirikan dan kemurtadan. Beliau mengatakan asyirku a'zamu dzambin asa ibnu Adam rabbahu bih. Syirik adalah dosa paling keji yang dilakukan oleh seorang anak Adam kepada Rabb-Nya. Dosa yang paling keji di sisi Allah dari hambanya kepadanya adalah kesyirikan. Orang yang paling keji adalah orang yang mau melakukan kesyirikan kepada Sang Penciptanya. Tapi hari ini orang yang paling keji justru dianggap sebagai orang yang keramat, bahkan dijuluki sebagai wali majdzub. Saking majdzubnya dia sampai gila karena akalnya sudah majdzub, sudah ditarik. Ya. Kata beliau, fahuwa abghadhu dzambin 'inda Allah 'azza wa jalla. Karena syirik adalah dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dzambul wahid alladzi la yaghfiru Allah 'azza wa jalla al-battah yaumal qiyamah liman mata 'alaihi wa lam yatub min. Dan dosa syirik, dan yang setara dengannya tentunya, satu-satunya dosa yang tidak akan Allah ampuni pada hari kiamat bagi mereka yang mati dan belum bertobat darinya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ini kurang tepat. Kurang tepat. Tepatnya adalah akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik. Karena di sana ada dosa selain syirik tetapi dalam Islam. Contohnya apa? Memperolok-olok Allah. Memperolok-olok Allah, okelah syirik. Memperolok-olok Nabi Muhammad. Memperolok-olok isi Islam, memperolok-olok nama syurga, memperolok-olok para malaikat. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un qad kafartum min ba'da imanikum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, contoh lainnya dari pembatal Islam bukan syirik tapi setara dengan kesyirikan apa? Menolak isi Islam, membenci syariat Nabi Muhammad. Nah, atau menganggap sebagai orang sudah boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad karena levelnya sudah begini dan begitu. Dan juga di antara pembatal Islam. Makanya kata Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qaul Mufid ketika berbicara tentang ayat 48 dari surat An-Nisa, dun di sini artinya taht, bukan ghair. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik. Ini lebih tepat daripada menerjemahkannya dosa-dosa selain syirik, karena di sana ada dosa selain syirik tetapi setara dengan syirik, sama-sama pembatal Islam. Masalah Nabi Muhammad
mencela Islam, menolak ajaran Islam, membencinya, ya kan? Baik. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bagi mereka yang mati belum bertobat darinya. Karena ayat 41 dari surat An-Nisa, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan kedustaan yang sangat besar. Pendusta paling besar di atas permukaan bumi adalah pelaku syirik. Berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini, pendusta kelas kakap di dunia ini adalah pelaku syirikan. Siapa yang mengatakannya? Penciptanya sendiri. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ya. Dalam ayat yang lain, faqad dhalla dhalalan mubina, ba'ida. Telah melakukan iftara, dosa, ya, dusta yang sangat besar. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa telah sepakat seluruh ulama tafsir bahwa ayat 48 dari surat An-Nisa ini untuk mereka yang mati belum bertobat darinya. Dari dosa yang Allah sebutkan. Jelas? Dalam dua ayat ini ada berapa poin? Ada 2 poin. Coba antum perhatikan. Yang pertama, Allah mengatakan tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Yang kedua, adapun dosa-dosa yang di bawah syirik, maka Allah akan mengampuninya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kata Imam Ibnu Katsir, ini ayat untuk mereka yang mati belum bertobat. Dia mati belum bertobat dari dosa syirik. Walaupun cuma satu syirik yang dia lakukan, dan itu syirik besar. Ya. Sebagian ulama juga mengatakan masuk ke dalam keumuman ayat ini syirik kecil, hanya saja dia tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka Allah. Beda halnya kalau dia sudah bertobat. Mungkin seumur hidupnya dia pernah melakukan syirik besar 1000 kali. Namun 2-3 menit sebelum matinya dia sudah bertauhid, bertobat kepada Allah dari syirik-syirik yang pernah ia kerjakan tersebut. Maka dia mati teranggap sebagai orang yang tidak melakukan kesyirikan. Kenapa? Al-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak melakukannya. At-taubatu tahdumu ma qablaha kama anna al-islam yahdumu ma qablah. Taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya sebagaimana Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi yang mulai dari nol itu bukan hanya mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, muslim yang fasik, melakukan berbagai maksiat, berbagai kekejian, kemungkaran, kemudian bertobat, Allah mulai dari nol kembali dengan dia. At-taubatu tahdumu ma qablaha kama annal Islam yahdumu ma qablah. Taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya sebagaimana Islam akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad ini sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah berfirman, ya ibn Adam, "Lau balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu sudah sejauh mata memandang. Gimana tuh? Dosa sudah sejauh mata memandang. Ananas sama diterjemahkan dengan 2 terjemahan oleh para ulama. Sejauh mata memandang, yang kedua sudah setinggi langit. Yang kita lihat itu bukan langit, itu awan. Langit tidak ada yang bisa menembusnya. Kecuali orang-orang yang sudah mendapatkan izin dari penjaga langit dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja nggak boleh melewati langit sampai dapat izin dari setiap malaikat yang menjaga setiap lapisan langit. Setelah diberitahukan oleh Jibril, ini Muhammad, baru diizinkan. Jadi kalau ada orang yang bisa nembus langit, wali alan, wali majdzub, lebih hebat berarti dari Nabi Muhammad. Nah, itu betul-betul majdzub, yang menceritakannya pun betul-betul majdzub yang sudah hilang akalnya dan tidak sadar apa yang dia ucapkan. Nah, seandainya dosamu itu sudah setinggi langit dan sejauh mata memandang, kemudian engkau bertobat kepadaku, aku akan mengampuninya. Dan aku tidak peduli meskipun dosamu itu sudah setinggi langit dan sejauh mata memandang. Lihat keutamaan taubat ya.
Ini tawaran Allah untuk kita kalau mau bertobat. Maka apa yang membuat kita enggan bertobat dan memperbaharuinya setiap waktu, jemaah? Setiap kali kita bertobat, Allah mulai dari nol lagi dengan kita. Setinggi langit dosa yang kita miliki, meskipun sudah sejauh mata memandang, kalau bertobat Allah ampuni. Tanpa terkecuali, baik syirik maupun yang selain syirik. Kalau bertobat, semuanya Allah ampuni. Maka ayat ini kata Imam Ibnu Katsir untuk orang yang mati tidak bertaubat. Kalau bertobat semuanya diterima. Tidak hanya dosa-dosa yang di bawah syirik, meskipun dosa syirik. Pernah menduakan Allah, kemudian dia bertobat, Allah terima taubatnya. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, "Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berdosa, janganlah pesimis dari ampunan Allah, karena Allah akan mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah katakan bahwa dosa-dosa yang di bawah syirik akan Allah ampuni bagi siapa saja yang mereka kehendaki. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Meskipun dia mati belum bertobat. Dia mati belum sempat bertobat dari dosa zina. Dia mati belum bertobat dari dosa judi dan yang lainnya. Syarat tobat itu kan yang pertama dia menyesal telah melakukannya. Menyesalinya. Yang kedua bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian dia meninggalkannya. Ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Kemudian dia melakukan tobat tersebut di saat pintu tobat belum tertutup. Kapan pintu tobat itu tertutup? Terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, nyawa yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai ke kerongkongannya. Kalla idza balagati taraqi wa qilaman. Yang ketiga, belum terlihat adab Allah yang mematikan olehnya. Dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya selama dia belum dalam kondisi ghargharah. Ghargharah dua maknanya kata para ulama. Nyawa yang ditarik sudah sampai ke kerongkongannya atau sudah terlihat azab Allah yang mematikan. Nah, juga seperti firman Allah, "Falamma ra'au ba'sana tadharra'u." Ketika mereka sudah melihat azab kami, baru mereka taubat. Seperti taubatnya Fir'aun. Falamma adrakahul gharaq qala aman. Ketika dia sudah tenggelam walaupun dia belum mati, baru mengatakan dirinya beriman. Ketika sudah memastikan dirinya pasti akan mati. Karena taubatnya bukan taubat karena cinta kepada Allah. Bukan taubat yang dibangun di atas sifat optimis dan takut kepada Allah, tetapi dia bertobat karena terpaksa melihat tidak ada kesempatan lagi untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, semua dosa yang di bawah syirik, kalau dia mati dan belum bertobat darinya, maka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, dia akan langsung dimasukkan ke dalam syurga tanpa diadab terlebih dahulu di dalam neraka Allah karena keutamaan tauhid yang dia miliki dan karena tidak membawa dosa syirik ketika menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Ini di antara sebabnya. Di antara dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa seluas dunia. Gimana tuh dosanya seluas dunia? Tidak sekedar seluas Surabaya. Ya, Surabaya ya. Tetapi dosa yang dia miliki sudah seluas dunia. Tetapi kamu datang kepadaku dengan tidak membawa dosa syirik, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seluas dunia pula. Keutamaan mati di atas tauhid. Atau karena mendapatkan syafaat Nabi SAW untuk ahli tauhid dari pelaku dosa-dosa besar. Dan kalau Allah mengadabnya, maka dia tidak kekal di dalam neraka Allah. Karena dia mati tidak membawa dosa syirik, meskipun dia belum bertobat dari dosa-dosa maksiat yang dibawa syirik, perzinahan dan semisal dengannya. Walaupun dia diadab dalam neraka Allah, tetapi tidak kekal. Oh, berarti aman dong Ustaz. Begitu? Walaupun masuk neraka nggak kekal kok Ustaz. Ya kan, kalau nggak kekal besar, ada banyak kemungkinannya. Nggak kekal itu bisa sehari, bisa 2 hari,
Bisa seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun juga nggak kekal. Ini yang pertama. Yang kedua, anggaplah seandainya kita nggak kekal, yaitu cuma 2-3 hari. Tahukah 1 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala saat itu? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Rabbmu itu bagaikan 1000 tahun di dunia ini. 1 hari notabene 12 jam. 12 jam di hari kiamat nanti panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Berarti kalau 1 hari 1 malam seperti 2000 tahun. Nah, berarti kalau kita diadab 1,5 jam di sana, maka seperti diadab selama 60 sampai 70 tahun lamanya. Apalagi lebih dari itu. Dan adab yang paling ringan di dalam neraka Allah Nabi katakan adalah rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhu adibaq. Adalah dengan Allah letakkan 2 bara api di bawah kaki seorang hamba, kemudian meleleh dan mendidih otaknya. Sehingga dia menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, wahwa ahwanu ma'adaba. Padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ini adab yang paling ringan, tidak ada yang lebih ringan dari itu. Dan 1 hari dalam neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Bahkan sebagian harinya yang lainnya Allah katakan khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Makanya di dalam surat Al-Ma'arij Allah mengatakan yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Mereka para pelaku dosa di hari kiamat berandai-andai, berangan-angan. Seandainya dia bisa menjadikan ibu, ayah, istri, anak, dan orang-orang yang dahulunya menolong dia sebagai tebusannya dari adab Allah. Artinya jamaah dimuliakan Allah, seandainya Allah tawarkan kepadanya, kamu saya selamatkan dari neraka. Tapi gantinya ayahmu, ibu, istri, anak, paman, bibimu, dan orang-orang yang kau cintai. Mau? Semua orang siap. Semua siap menjadikan ibu, ayah, istri, dan anaknya yang ketiga di dunia, dia rela mati demi mereka. Di hari kiamat, lain urusannya. Seandainya Allah berikan tawaran, kamu tidak kami bakar dalam neraka, tetapi penggantinya ibu, ayah, istri, dan anakmu. Kamu mau? Semua orang mengucapkan mau. Karena dahsyatnya adab di neraka Allah Jalla wa'ala. Maka jangan sampai terbesit di hati kita, wah walaupun masuk neraka nggak kekal, aman bos, yang penting bukan syirik, begitu. Nasallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah ahli tauhid. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling sempurna tauhidnya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang paling takut dari neraka Allah Jalla wa'ala. Manusia yang paling berhati-hati dalam melakukan dosa kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan kesalehan dan tauhid mereka yang sempurna. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, tetapi secara umum ini menunjukkan keutamaan mati di atas tauhid dan bahayanya mati di atas syirik. Satu kesyirikan bisa menghapuskan seluruh amalan yang pernah dikerjakan seumur hidup dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Hanya karena satu kesyirikan yang dia lakukan beberapa menit sebelum matinya. Ngeri kan? Tapi di waktu yang sama, dengan tauhid yang dia miliki, dan dia mati membawa tauhid dan tidak membawa syirik, maka seluruh maksiat yang pernah ia kerjakan dan dia belum sempat bertaubat darinya, besar kemungkinan dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Apalagi kalau dia mati beberapa menit sebelum matinya sempat bertaubat dengan taubat yang nasuhah. Jangankan dosa-dosa yang dibawa syirik, dosa syirik sekalipun Allah maafkan. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu.
Dan dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi. Makanya ada ucapan yang seyogyanya antum catat dengan tinta emas. Ucapan Abu Hazim Salamah bin Dinar. Mutiarakan yang seyogyanya dicatat dengan tinta emas. Namun bagaimana mungkin antum akan mencatatnya dengan tinta emas? Buku dan pulpen saya lupa bawa. Atau paling tidaknya ditulis di HP. Apa kata? Mudah-mudahan tidak sampai tidak tersinggung. Salamah bin Dinar Abu Hazim rahimahullah mengatakan, kullu syai'in takrahul mauta alaihi fatruku. Jadi kalau ini prinsip dalam melakukan sesuatu atau tidaknya. Kullu syai'in takrahul mauta alaihi fatruku. Setiap sesuatu yang kamu tidak mau dimatikan di atasnya, segerakan, tinggalkan. Segera tinggalkan. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, coba ingat. Seandainya saya mati di atas sesuatu ini, saya mau nggak? Kalau kamu nggak mau, segera tinggalkan itu perbuatan. Mau nggak mati, na'udzubillah sedang berzina? Nggak mau, jangan coba-coba. Mau nggak mati sedang ikut doroh dalam diskotik, dorohnya pada Isya dan selesainya jam 3 malam. Mau nggak? Mau nggak mati sambil berjudi dan dalam keadaan berjudi? Lebih buruk dari itu, mati sedang berbuat syirik atau bidah. Ini kaidahnya. Kullu syai'in takrahul mauta alaihi fatruku. Setiap sesuatu yang kamu tidak mau dimatikan di atasnya, segera tinggalkan. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya kita bukan sedang di pembahasan syirik dan tauhid secara detail, karena pembahasan kita bukan pembahasan tauhid dan syirik. Maka kita tidak membahasnya secara detail dan secara panjang lebar. Karena ini pembahasan, tepatnya di pembahasan tauhid, dan sudah ada kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang tauhid secara detail dan tentang syirik juga secara detail. Dan kita sedang fokus di pembahasan dosa-dosa penghapus amalan. Makanya nasihat ana pelajari dan semangat menghadiri kajian-kajian yang membahas tentang tauhid dan syirik. Dan kitab-kitab yang sangat bagus untuk memahami tauhid dan syirik secara gamblang, jelas, detail dan panjang lebar adalah yang pertama, matan kitab tauhid. Isinya ayat Al-Quran, hadis, ucapan para salaf, kemudian disyarah oleh para ulama dengan penjelasan-penjelasan yang jelas, gamblang dan detail. Apalagi kalau yang menjelaskannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-Usul Ats-Tsalatsa, atau dengan sebutan Tsalatsatul Usul. Yang ketiga kitab Al-Qawaidul Arba, 4 kaedah di dalam Al-Quran tentang tauhid atau seputar tauhid dan syirik. Ini juga kitab yang sangat bagus. Ya, apabila seorang tidak belajar tentang tauhid uluhiyah, kecuali 3 kitab ini, insyaallah dia akan memahami tentang tauhid khususnya uluhiyah dengan pemahaman yang benar dan mencakup insyaallah. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ketika beliau menyebutkan bahwa dosa penghapus amalan yang pertama yang paling berbahaya adalah syirik dan kekufuran, ya, maka jangan sampai terbesit di hati kita, kalau syirik dan kufur mah insya Allah anak nggak sampai deh melakukannya. Jangan ya mah. Siapa yang bisa menjamin tidak melakukannya? Nah, adakah ayat Al-Quran dan hadis yang mengatakan nama ana dan jamaah sekalian pasti nggak akan jatuh ke dalam syirik? Ada. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman di mana syirik itu seperti Abdullah bin Abbas katakan, seperti seekor semut yang hitam bergerak di atas lempengan batu yang sangat tipis, halus di malam gelap gulita dan turun air hujan. Siapa yang bisa melihat? Hari ini betapa banyak ritual-ritual syirik besar dinamakan dengan ziarah kubra, dinamakan dengan ta'zimus salihin, dinamakan dengan adat istiadat terkait laut dan sebagainya.
Bahkan jauh hari sebelum wafat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya." Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah syahwat dan syubhat. Karena fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Sedikit salah melangkah dia bisa jatuh ke syirik. Sedikit salah bergerak dia bisa jatuh ke dalam bid'ah. Sedikit salah bergerak dia bisa jatuh ke dalam maksiat. Itu hari ini. Di pagi hari dia masih mukmin, tetapi sore hari dia sudah kafir. Dan ada juga di sore harinya masih mukmin, tetapi di pagi hari dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia rela menjual agamanya dengan secuil dari dunia ini. Jangan pernah merasa aman dari yang namanya kekufuran, kemunafikan, kesyirikan. Hasan al-Basri mengatakan, "Ma khafahu illa mu'min, wa ma aminahu illa munafiq." Kata beliau, Hasan al-Basri. Tiada yang takut, khawatir dari kesyirikan, kemunafikan, riya kecuali mukmin sejati. Kalau kita masih selalu khawatir akan jatuh ke dalam syirik dan kemunafikan, berarti iman kita masih benar. Tapi kata beliau, wa ma aminahu illa munafiq. Tidak ada yang merasa aman dari kesyirikan, kemunafikan kecuali dia munafik. Kapan hati kita mulai merasa aman dari syirik, dari kemunafikan, maka seketika itu atau saat itu hati kita sedang terjangkiti kemunafikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah wafatnya Nabi SAW datang kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, pemegang rahasia Nabi tentang nama-nama orang-orang munafik di kota Madinah. Umar datang kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, "Unshidukallah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin." Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut namaku Umar bin Khattab dari nama-nama orang-orang munafik? Ini Umar. Nah, ini Umar. Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah di dalam kitab Sahihul Bukhari mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. 30 para sahabat Nabi telah aku jumpai. Aku dapati semua mereka khawatir terhadap kemunafikan ada di dalam hatinya. Itu para sahabat Nabi, salat 5 waktunya di belakang Nabi. Kalau pergi haji dan umrah, pembimbingnya Nabi SAW. Kalau berangkat jihad, komandannya Nabi SAW atau para sahabatnya. Hidup di masa Nabi. Keluar rumah yang dia jumpai Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lainnya. Seperti itu keadaannya. Selalu khawatir terhadap kemunafikan. Lah kita bukan sahabat Nabi. Istri kita bukan sahabiah, anak-anak kita juga bukan para sahabat Nabi. Lingkungan kita bukan seperti lingkungan di masa Nabi. Dan kalau kita keluar dari rumah, yang kita jumpai bukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Justru yang kita jumpai Abu Lahab, Abu Jahal, dan paling mendingnya Abu Nawas. Masa enggak khawatir akan kemunafikan, tidak takut akan kesyirikan, riya dan semisal dengannya, jamaah yang dimuliakan Allah. Sedangkan para sahabat saja seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah. Lebih dari itu, Ibrahim. Siapa Ibrahim alaihissalam, jamaah? Hanya ada 2 nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Satunya Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi kita Muhammad SAW. Apa doa beliau di dalam surat Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala ini. Padahal beliau yang menghancurkannya saat itu. Syekh Muhammad bin Ibrahim ketika membawa ayat ini, Syekh Muhammad bin Abdullah At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ketika membawa ayat ini, beliau mengatakan, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim.
Maka siapakah yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Artinya apa? Artinya kalau Nabi Ibrahim saja khawatir dirinya dan anak keturunannya bisa jatuh ke dalam kesyirikan, dan beliau adalah kekasih Allah dan seluruh para nabi dan rasul yang datang setelahnya adalah dari anak keturunannya, lalu bagaimana dengan kita? Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini dosa penghapus amalan yang pertama. Syirik dan kekufuran. Adzan jam berapa? 11:22. Masih 1 jam, dikurangi 30 menit. Insyaallah. Baik. Karena ba'da asar ya di malam. Ba'da asar ada kajian dan ba'da maghrib. Baik, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bahas, antum lebih memilih mana kita bahas sampai tuntas selesai tetapi secara ringkas karena waktu, atau kita bahas agak melebar tapi nggak selesai semuanya. Dua-duanya pilihan yang berada. Hah? Yang jelas kajian cepat selesai Ustaz, udah mulai ngantuk ini. Nanti jangan itu pilihannya. Antum pilih yang mana nih? Ringkas selesai ya. Baik. Dosa penghapus amalan yang kedua adalah riya. Riya beliau sebutkan secara khusus meskipun telah masuk dalam keumuman kalimat syirik. Karena syirik yang beliau maksud yang pertama tadi adalah syirik besar, memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, atau memalingkan salah satu dari kekhususan Allah kepada selain Allah. Yang kedua adalah riya yang merupakan syirik kecil. Yang Nabi SAW mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Di saat beliau mengatakannya, yang di hadapan beliau saat itu ahli tauhidnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat beliau lainnya. Di hadapan mereka Nabi berkata, sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian, dalam riwayat yang lain lebih aku khawatirkan daripada Dajjal. Karena Dajjal bagaimanapun besarnya fitnah Dajjal, tapi Dajjal itu terlihat. Tapi kalau riya kan tidak terlihat. Nah, dan sangat mudah orang jatuh ke dalam riya. Hanya gara-gara datang calon mertuanya berdiri sholat di sampingnya. Sholat yang tadinya ikhlas langsung berakting seolah-olah dia baca surat Al-Baqarah, padahal inna a'tayna kal kautsar yang dia ulang-ulangi. Karena ada calon mertua di sampingnya. Seperti Nabi katakan, asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ilahan, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Beliau menjawab, ar-riya. Riya. Yusalli ahaduhum fayuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Salah satu di antara mereka salat karena Allah. Kemudian karena tahu ada orang yang sedang melihatnya, dia pun mengindah-indahkan salatnya. Kalau ada Allahu Akbar karena Allah, ikhlas murni karena Allah, tiba-tiba datang calon mertua tadi, atau pimpinannya, komandannya, berdiri di samping dia, langsung sholat, seolah-olah surga dan neraka tertancap di depan kedua matanya. Padahal yang dia pikirkan, mudah-mudahan nggak ditolak, mudah-mudahan diterima lamaran aku. Tapi ekspresinya seolah-olah surga dan neraka tertancap di depan kedua matanya. Dan seolah-olah dia sedang membaca surat Ali Imran. Padahal Qulullahu Ahad yang dia ulang-ulangi. Dan yang mengetahui itu hanyalah dia sendiri. Kita tidak boleh membaca isi hati manusia karena kita bukan dukun. Dan dukun pun tidak mengetahuinya. Hanya saja dia mengaku dengan kedustaannya. Baik ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Riya jamaah dimuliakan Allah, apabila ada dalam suatu ibadah yang kita lakukan, ibadah tersebut menjadi sia-sia, tidak berpahala, dan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat kelak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis qudsi, Allah berfirman, ana aghna syuraka anisyirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang maha kaya dari persekutuan. Kita manusia butuh kepada
relasi, butuh kepada sekutu, teman, bisnis, ya. Kenapa? Karena kita lemah. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada persekutuan. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, dia melakukan syirik di dalamnya bersamaku, riya, aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya itu. Tidak diterima oleh Allah. Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhih. Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang murni karena mengharapkan wajahnya. Dan seandainya riya itu hanya sekedar menghilangkan pahala dan membuat suatu ibadah tidak diterima oleh Allah, hanya sekedar itu, sudah cukup itu sebagai sebuah kerugian, ya kan? Sebagai hardikan kepada kita untuk meninggalkannya. Tetapi rupanya riya tidak sampai di situ saja bahayanya. Bahkan dia lebih dari itu. Dia bisa menjadikan pelakunya menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah pada hari kiamat kelak. Di dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang panjang. Bahkan kalau kita baca sanadnya, Abu Hurairah pernah pingsan sebanyak 3 kali sebelum menyampaikan hadis ini. Ketika beliau ingin menyampaikannya, pingsan lagi. Bangun lagi, ingin menyampaikannya lagi, pingsan lagi. Bangun lagi, sampai 3 kali berulang kali. Beliau pingsan, setelah itu baru menyampaikannya. Nah, kita tidak bisa pingsan. Kenapa? Karena hati kita tidak sebersih hati mereka. Jangan dengan pingsan, nangis saja sulit. Ya? Tapi paling tidak dengan mengetahuinya kita jadi sadar bahwa kita masih kotor hati ini. Masih terlalu kotor hati kita untuk bersifat ujub. Seandainya ujub itu dibolehkan dalam Islam, maka demi Allah, ana dan jamaah belum memiliki bahan yang cukup untuk kita ujub dengannya. Seandainya ujub itu boleh, bahan kita untuk ujub belum cukup, jamaah. Ya kan? Berbeda dengan para sahabat Nabi. Sangat cukup, bahkan lebih dari cukup untuk ujub. Tapi mereka tidak ujub. Nah, Nabi mengatakan, inna awalan nasi tusa'ira bihimun nar yawmal qiyamati thalathah. Manusia yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat kelak ada 3. Yang pertama, orang yang mati syahid di medan jihad yang syar'i. Yang kedua, seorang ulama ketika di dunia siang dan malam dia belajar mengajarkan ilmu agama, siang dan malam membaca dan mengajarkan Al-Quran. Ini amalan juga berat, gak mudah, belajar itu gak mudah. Ya. Apalagi duduk puluhan tahun, belasan tahun dia nuntut ilmu, ya, berangkat dengan uang sendiri, pulang dengan uang sendiri, bilik kitab dengan uang sendiri, ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar fikih, belajar akidah, duduk bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan mungkin pulang tidak membawa ijazah, tidak dijanjikan ijazah dan pekerjaan. Itu beratnya luar biasa. Terus dia harus berjuang lagi untuk mengajar dengan berbagai ujian di dalamnya. Untuk ilmu berat. Jangankan duduk bertahun-tahun, belasan tahun. Di sisi para ulama, baru 30 menit aja udah diserang asam urat dan rematik, ya kan? Apalagi puluhan tahun. Iya. Baru belasan menit udah kena rematik dan asam urat. Begitu juga jihad tadi, jihad gak mudah. Terancam nyawanya. Ya, bahkan kalau ditangkap oleh musuh dia akan dimutilasi, akan disiksa. Yang ketiga Nabi katakan seorang yang konglomerat, seorang yang kaya raya dan super dermawan. Sifat dermawan gak mudah aja. Ya, gak mudah orang mau menyedekahkan sebagian hartanya. Karena sifat manusia ini wa innahu lihubbil khairi lasyadid wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu sifat manusia. Sangat cinta kepada hartanya, bahkan sebagian orang demi hartanya mau durhaka sama orang tuanya. Tapi dia bisa memberikannya. Tapi sayangnya ria. Dia mengharapkan surga ketika melakukannya karena Allah, tapi juga ingin dipuji dan disanjungi atas itu. Maka menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah. Jadi ria itu jamaah tidak hanya menghilangkan pahala, tetapi lebih dari itu, menghilangkan pahala, membuat amalan tersebut nggak diterima oleh Allah, dan pelakunya menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajah ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah.
kalau dia mati belum bertobat darinya. Baik, yang keempat adalah, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah raf'us saut fawqa sautin nabi, mengangkat suara di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lah. Ayat dalam surat Al-Hujurat ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi, dan janganlah kalian mengeraskan suara di sisinya. Tidakkah kalian takut amalan-amalan kalian akan terhapus dan kalian tidak sadar? Baik ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, ini ayat ancaman bagi orang-orang yang mengangkat suaranya di atas suara Nabi dan mengeraskan volumenya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa termasuk mengangkat suara di atas suaranya Nabi adalah tatkala hadis-hadis beliau disampaikan. Nah, hal ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Karena ada sebagian orang begitu. Ketika terjadi perselisihan disampaikan, enggak seperti itu, akhi. Hadis Nabi langsung ditolak. Apa hadis-hadis Nabi? Seperti kamu aja yang tahu hadis Nabi. Langsung dia tolak, marah, sensitif. Bahkan sebagian orang nggak bisa mendengar kalimat dalil. Jangankan kalimat bid'ah, kalimat dalil aja terdengar olehnya langsung merah kupingnya. Apaan sih dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil gitu. Ya. Dibawakan hadis Nabi, marah-marah dia, teriak-teriak. Masuk ke dalam hukum ini. Maka Imam Malik tidak membenarkan ada orang yang mengeraskan suaranya ketika hadis Nabi sedang dibacakan di dalam masjid Nabi. Imam Malik. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ini ucapan yang luar biasa dari Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat di atas. Beliau mengatakan, wa aktsarun nasi ma indahum khabarun minas sayyi'at allati tahbitul hasanat. Sebagian besar manusia mereka tidak paham di sana ada dosa-dosa yang bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan mereka. Maka beliau sebutkan di antaranya ini, mengeraskan suara di atas suara Nabi atau ketika mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih parah lagi jemaah, sedang ada kajian disampaikan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, justru di samping masjid dihidupkan dangdut. Konser. Tahu ada kajian, situ sedang dibacakan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Sengaja, biar orang nggak dengar hadis Nabi, biar orang dengarnya dangdut. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sebagian tempat karena bencinya kepada Al-Quran, hadis Nabi dengan pemahaman para salaf, sedang ada kajian, sengaja datang main rebana di halaman masjid yang sedang berlangsung kajian hadis-hadis Nabi SAW. Ya, biar kajiannya tidak diteruskan. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, fama dhannu biman qaddama ala qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadiyahu wa tariqahu wa hadihi wa tariqihi qaula ghairihi wa hadihi wa tariqihi. Kata beliau, kalau mengeraskan suara di depan Nabi atau di depan hadis beliau ancamannya seperti ini, lalu bagaimana dengan mereka yang lebih mengedepankan ucapan seseorang, petunjuknya dan caranya dalam beragama ketimbang ucapan, petunjuk dan caranya Nabi SAW. Sampaikan ini loh yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Ini dalil-dalilnya, ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, ini zikir-zikir setelah sholat waktu marah-marah. Tapi ini kan baik juga. Kita udah ratusan tahun seperti ini. Kok datang Anda mengatakan nggak boleh, nggak baik? Bida, kita udah ratusan tahun. Ini sudah terwarisi dari nenek-nenek moyang kita. Pembina-pembina kita. Ulama karismatik kita seperti ini. Pada jelas-jelas sudah jelaskan kepada ini loh Sahih Bukhari. Ini Sahih Muslim. Ini Sunan Abi Daud. Ini fikih Syafi'i. Ini kitabnya Imam Syafi'i. Seperti ini zikir Nabi setelah salat 5 waktu. Dengan mudahnya dia mengabaikannya. Bahkan marah-marah lagi. Karena ditampakkan kepada yang sunnah Nabi SAW yang bertentangan
dengan apa yang telah biasa ia lakukan. Nah, maka kata Imam Ibnu Qayyim, apalagi mengedepankan ucapan manusia, caranya dan petunjuknya di atas ucapan Nabi dan petunjuk serta metodenya. Sehingga kata beliau, fahal yantabihu ikhwanun, tapi lihat lembutnya bahasa Imam Ibnu Qayyim, fahal yantabihu ikhwanun alladhina yuqaddimuna ra'yan wa turuqan ala hadi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Apakah perkara ini menjadi perhatian bagi saudara-saudara kita yang suka mengedepankan pendapat dan thariqah selain thariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pendapatnya? Apakah ini mereka jadikan bahan perhatian dan renungan oleh mereka? Tanya Imam Ibnu Qayyim. Baik, yang kelima jamaah dimuliakan Allah adalah at-ta'ali 'ala Allah. Hah? Yang keempat ya? Afwan. Yang ketiga tadi mengangkat suara ya atau suara Nabi atau ketiga mendengar hadis. Yang keempat adalah mengedepankan atau melangkahi firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia utamakan ucapan selain Allah dan selain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah at-ta'ali 'ala Allah azza wa jalla. Terlalu lancang terhadap Allah. Contohnya apa? Mari kita simak hadis yang luar biasa jemaah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jundub radhiyallahu anhu. Nabi menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang selalu di dalam ibadah dan ketaatan. Ya biasalah orang kalau banyak ibadah tapi jauh dari akidah dan tauhid ilmu agama, sering yang ujub dan selalu memandang orang lain yang jatuh ke dalam maksiat dengan pandangan ahli neraka. Dia mengatakan kepada fulan, ya, tobat kamu. Kemudian esok harinya dia jumpa lagi, masih belum bertobat. Sampai 3 kali, kemudian dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Padahal itu ke masalah gaib. Maka Allah murka dan Allah mengatakan, siapakah yang berani lancang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni dosa si fulan, karena dia sudah nunjuk batang hidung seseorang. Maka Allah mengatakan, aku telah mengampuni dosanya, pelaku dosa tersebut, dan aku telah hapuskan amalanmu. Jadi teman, jangan bermudah-mudahan mengatakan seorang itu tidak akan diampuni dosa-dosanya, apalagi sudah menunjuk batang hidung, kecuali kita mengucapkannya secara umum seperti ini katakan oleh Al-Quran dan hadis. Tapi kalau sudah mengarahkan jari telunjuk ke batang hidung tertentu, hati-hati. Ya, jangan masuk ke dalam bab itu. Baik, yang keenam jamaah adalah tarku salatil asr, meninggalkan salat asar. Nah, dalilnya adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, man taraka salatal asar faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka telah terhapus amalannya. Juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, alladzi tafutuhu salatul asar ka'annama utira ahluhu wa maluh. Orang yang terluput, tertinggal dari salat asar itu seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Hanya saja ulama khilaf apa ini maksud dengan terhapusnya amalan karena meninggalkan salat asar. Ada yang mengatakan maksudnya salat asar dan salat-salat yang lainnya. Maka ini menjadi dalil yang menguatkan pendapat sebagian ulama bahwa meninggalkan salat 5 waktu secara totalitas adalah pembatal Islam meskipun dia meyakininya sebagai rukun Islam. Itu pendapat sebagian ulama yang sangat banyak dan sangat kuat. Walaupun sebagian yang lain berpendapat selama dia masih meyakininya rukun Islam, dia tetap nggak dikatakan kafir meskipun dia tidak melakukannya. Ada yang mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab As-Salah, kalau yang dia tinggalkan hanya sholat asar di waktu itu, maka yang terhapus adalah amalan-amalan yang di hari itu, nggak naik ya ke atas, tidak dinaikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau ini maksud adalah meninggalkan sholat asar dan sholat yang lainnya, namun disebutkan asar karena ini yang sholat siang hari yang paling penting, ya, maka seluruh amalannya terhapus karena meninggalkan sholat secara totalitas adalah pembatal Islam. Ada juga yang mentakwilnya bahwa yang dimaksud dengan terhapus amalan ini sekedar ancaman, sebagai hardikan agar seorang berhati-hati dari dosa ini, seperti sabda Nabi, la yazni zani wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq wa huwa mu'min.
Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina dia masih mukmin. Dan ketika seorang mencuri ketika mencuri dia mukmin. Maksudnya apa? Tidak sempurna imannya karena dosa zina atau mencuri bukanlah pembatal Islam. Jelas? Tapi itu ancaman. Ada juga yang mengatakan dia meninggalkan sholat asar karena menghalalkan perbuatan itu. Takwilnya. Dari sebagian ulama yang lainnya. Yang jelas ini ancaman keras. Ya. Untuk orang yang meninggalkan sholat asar. Yang ketujuh adalah intihaku maharimillahi azza wa jalla fis-sir. Suka bermaksiat kepada Allah ketika sendirian. Jangan ada yang merasa aman dari dosa ini, siapapun kita. Saya dan jamaah sekalian, dan khusus kaum jomblo dan single senior. Nah, dalilnya adalah hadis Thauban radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis yang panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'u'limanna aqwaman min ummati ya'tuni yaumal qiyamah bihasanatin kajibali tihamah bayda. Aku mengenal beberapa kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan sebesar seperti gunung-gunung Tihamah yang sangat besar. Kemudian Allah jadikan debu yang berterbangan. Kemudian Thauban bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Tolong sifatkan mereka kepada kami, jelaskan mereka kepada kami agar kami tidak menjadi seperti mereka. Apa kata Nabi? Amma innahum ikhwanukum. Mereka saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, dari kulit-kulit kalian. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka juga salat malam seperti kalian salat malam. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tetapi ketika mereka bersendirian, mereka melakukan berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang haram di sisi mereka. Nah, apakah ini sebagai pembatal Islam? Maka dilihat dirinci. Para ulama menjelaskan dirinci. Apabila mereka melakukan ini karena kemunafikan, bahwa kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan yang Nabi sebutkan sebagai kedustaan mereka agar kaum muslimin terpukau dan tertipu dengan mereka, berarti ini jelas karena mereka sebagai munafik. Tetapi kalau mereka muslim ahli tauhid tidak melakukan dosa syirik dan bukan dosa-dosa pembatal Islam, maka melakukan dosa yang sendirian ketika bersendirian bukanlah pembatal Islam. Maka makna hadis ini ancaman dan hardikan bahwa itu bisa menghapuskan walaupun tidak membatalkan Islam. Karena menunjukkan ketidakikhlasan dia dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Kalau dia benar-benar ikhlas karena Allah, pasti dia beribadah kepada Allah ketika di halayak ramai maupun ketika ia sendirian. Karena sebagaimana Allah melihat dia ketika dia sedang di masjid bersama kaum muslimin, Allah juga masih melihat dia ketika ia sendirian. Nah, yang kedelapan dan ini yang terakhir, yang dengannya kita akhiri majelis kita ini. Dan biasanya kalau sudah dibilang yang terakhir, yang sedang ngantuk langsung segar. Yang sudah mulai ngorok langsung bangun. Padahal yang terakhir ini membutuhkan penjelasan 1 jam lagi. Tapi insya Allah nggak sampai ya, sedikit. Sebentar saja. Kata beliau yang kedelapan adalah iqtina'u kalbin ghairi kalbi saydin aw harthin aw masyiyah. Dia memelihara seekor anjing bukan untuk memburu, bukan untuk menjaga tanaman-tanamannya, bukan juga untuk menjaga hewan ternaknya. Hanya untuk, apa bahasa sekarang? Teman hidupnya. Bermain-main. Seperti memelihara kucing. Lihat indahnya Islam jamaah. Coba lihat orang yang enggak mengindahkan hadis Nabi ini. Jorok hidupnya. Bayangkan tidur sama anjing. Lidah anjing menjilat-jilat dia. Ya Allah. Tempat tidurnya dijilat-jilat oleh anjing dan sebagainya. Masa nggak jijik jamaah? Ana pernah dengan beberapa ikhwan makan di sebuah resto di sebuah mall di salah satu kota besar Indonesia. Qadarullah, dari tempat kita makan itu di dalam mall itu, waktu itu emang kawan buat ajak temuan di situ, sedang ada festival anjing. Berserak kotoran anjing di dalam mall. Itu yang pertama kali seumur hidup anak, mudah-mudahan itu yang terakhir terlihat di dalam mall.
berserakan kotoran anjing. Gimana tuh? Coba kalau yang melakukan yang muslim, habis dicaci maki. Habis dicaci maki. Di mall loh. Di lantai tempat kuliner. Festival anjing. Semua bawa anjing karena festival anjing. Apa ya? Festival ya, perlombaan anjing itu? Festival ya? Anak. Subhanallah. Bayangkan kalau di rumah ada kotoran anjing, masa dia nggak jijik? Dengan kotoran ibu kandungnya dia jijik. Ya kan? Sebagian anak dengan kotoran anjing dia nggak jijik. Anjing mau dia ceboin, ibu kandungnya sendiri nggak mau dia ceboin. Akal, mana akalmu? Ada akal orang yang nggak punya ilmu agama aja. Subhanallah, anjing dipeliharain. Subhanallah, untuk anjing dia beli jutaan, diberikan makan, minum, disayangi. Tapi itu sedekah sebulan 100.000 saja, satu Surabaya tahu orang dia sudah infak 100.000. Ya, subhanallah. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, "Man takhadha kalban ila kalbu zarin aw ghanamin aw saydin yanqusu min ajri kulli yawmin qirat." Barang siapa yang memelihara seekor anjing, kecuali anjing untuk menjaga tanamannya, menjaga hewan ternaknya atau berburu, maka setiap harinya akan berkurang dari pahalanya sebesar qirat, sebesar gunung Uhud. Tahu gunung Uhud? Ya, umroh biar tahu. Dan ini bukan promosi umroh, Anda nggak punya travel umroh. Gunung yang paling besar di kota Madinah. Menjadi sebuah perumpamaan besarnya sesuatu. Gunung Uhud. Setiap hari sebesar itu pahalanya berkurang. Sayang kan? Dia infaknya luar biasa, sedekahnya luar biasa, sholatnya, puasanya, haji. Tiap hari berkurang sebesar gunung Uhud, sebesar gunung Uhud. Kalau dia memelihara seekor anjing seperti itu 10 tahun lamanya, bukan hanya habis tuh gunung, udah jadi sumur bor ke bawah. Terkuras. Nasallallahu salamul afiyah. Baik, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bermanfaat. Sebagian dari dosa-dosa penghapus amalan tadi bisa membatalkan Islam dan sebagainya tidak. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bermanfaat dan mudah-mudahan kita bertemu dan menghadap kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan amalan-amalan kita diterima olehnya dan tidak dijadikan seperti debu yang berterbangan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf tidak ada tanya jawab ya. Insyaallah ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain, dan juga karena ana ada jadwal kajian ba'da asar dan ba'da maghrib di malam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.